Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikoh? Bolehkah melakukan kurban jika waktu kecil belum diakikohi orang tua? Apakah juga boleh menggabungkan niat akikoh dengan kurban? Pertanyaan-pertanyaan tadi sering masuk redaksi Rumaiso.com akhir-akhir ini. Sebenarnya mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan juga akikoh, para ulama memiliki beda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggabungan kurban dan akikoh itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikoh atau sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan juga Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikoh. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikoh. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikoh. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasan dari pendapat kedua ini karena akikoh dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri yang tidak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Akikoh dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha. Al-Haytami, yakni salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, seandainya seseorang berniat satu kambing untuk kurban dan juga akikoh sekaligus, maka keduanya sama-sama tidak dianggap. Inilah yang lebih tepat, karena maksud dari kurban dan juga akikoh itu berbeda. Lalu pendapat mana yang benar? Nah, ada poin penting yang perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa penggabungan niat diperbolehkan jika memang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, kesamaan jenis. Syarat kedua, ibadah tersebut bukan ibadah yang berdiri sendiri. Artinya, ia bisa diwakili oleh ibadah sejenis lainnya. Kami contohkan di sini, bolehnya penggabungan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Dua sholat ini jenisnya sama, yaitu sama-sama sholat sunnah. Mengenai sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, yang penting mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ketika memasuki masjid. Bisa diwakili dengan sholat sunnah wudhu atau dengan sholat sunnah rawatib. Sholat tahiyatul masjid bukan dimaksudkan zatnya. Asalkan seseorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau apa saja sholat sunnah tersebut ketika memasuki masjid, ia berarti telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi. Namun untuk kasus akikoh dan kurban, berbeda dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kurban dan akikoh memang sama-sama sejenis, yaitu sama-sama daging sembelihan. Namun keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Kurban untuk tebusan diri sendiri, sedangkan akikoh adalah tebusan untuk anak. Kesimpulannya, dari dua pendapat yang kami sebutkan di awal, kami lebih condong pada pendapat kedua, yang menyatakan bahwa penggabungan niat antara akikoh dan kurban tidak diperbolehkan. Karena walaupun ibadahnya itu sejenis, tetapi maksud akikoh dan kurban adalah zatnya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Pendapat kedua juga lebih hati-hati dan lebih selamat dari perselisihan yang ada. Jika memang akikoh bertepatan dengan kurban pada Idul Adha, maka sebaiknya dipisah antara akikoh dan kurban. Jika mampu ketika itu, laksanakanlah kedua-duanya. Artinya laksanakan kurban dengan 1 kambing atau ikut urunan sapi, sekaligus laksanakan akikoh dengan 2 kambing bagi anak laki-laki atau 1 kambing bagi anak perempuan. Namun, jika tidak mampu melaksanakan akikoh dan kurban sekaligus, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah udhiyah atau kurban, karena waktunya bertepatan dengan hari kurban dan waktunya cukup sempit. Jika ada kelapangan rezeki lagi, barulah ditunaikan akikoh. Akhir kata, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Jangan lupa kunjungi Rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.